Kita beralih jamaah sekalian ke hadis nomor 12. Allah rahimahullah ta'ala, ini temanya untuk hadis 12 ini, hukum lalat yang jatuh di hidangan, baik makanan maupun minuman. Ya, hidangan kita kejatuhan lalat, ya, apakah serta-merta kita tidak bisa lagi melanjutkan menikmati hidangan tersebut, atau dengan kata lain langsung kita buang saja, atau bagaimana? Nah, ini akan dibahas di hadis nomor 12. Beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum, apabila ada lalat yang jatuh di minuman salah seorang di antara kalian. Apabila ada lalat yang jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, hendaknya ia mencelupkannya. Ya. Oh, sampai sini kita kaget, menjijikkan, ya, kotor, ya. Nabi suruh celupkan, falyaghmishu, hendaknya dia mencelupkan lalat itu ke dalam hidangannya tadi, ke dalam minumannya. Summa liyanzahu, kemudian dia angkat, dia buang. Dicelupkan dulu, ditenggelamkan dulu lalat itu di minuman, kemudian dibuang, diambil, dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, sebab pada salah satu sayap lalat itu terkandung penyakit, dan di sayap yang satunya lagi adalah obat penawarnya. Ini jemaah sekalian, hadis yang agung, luar biasa. Hanya orang-orang yang betul-betul mantap keimanannya, percaya dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini telah dibuktikan oleh sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita jelaskan. Hadis ini jamaah sekalian, statusnya dulu, akhrajahul Bukhari wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Wa zada, dan beliau menambahkan, Abu Daud menambahkan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, dan bahwasanya dia menghindari sayap lalat yang mengandung penyakit. Ya. Ini tambahan dari riwayat Abu Daud. Hadis ini jamaah sahih, tidak ada masalah karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Tambahan Abu Daud, kata beliau di sini, sanadnya hasan untuk tambahan Abu Daud. Tapi hadis ini jelas sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, inilah hadisnya. Jamaah hadis nomor ke 12. Dan sekarang kita beralih ke kandungan fikih dari hadis ini. Yang pertama, hukum bersihnya lalat. Lalat jamaah sekalian, ini contoh dari jenis serangga-serangga yang darahnya tidak mengalir. Laisa lahu damun sahil, kata ulama. Yang darahnya tidak mengalir. Ada darahnya kan lalat? Ya, nyamuk,
tawon, lebah, ini dari jenis hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Ada darahnya, nyamuk kita pukul, kita tepuk, ya ada darahnya di badan kita, tapi jenis darahnya ini tidak sama seperti hewan-hewan yang mesti disembelih, yang mengalir darahnya seperti ayam, sapi, kambing, unta. Ini jenis hewan-hewan yang laisa lahu damun sa'il, kata ulama, tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga dihukumi bersih, hewan bersih, baik semasa hidupnya maupun sesudah matinya. Ya, kita sholat, gatal ada nyamuk yang gigit kita, kita tepuk, keluar darahnya di badan kita, kena baju kita, itu tidak mengapa. Ya, tidak berpengaruh pada wudhu kita dan sholat kita, karena itu adalah hewan yang bersih. Ya, baik ketika masih hidup maupun sesudah matinya. Ya, dan tidak menajisi, ketika jatuh di suatu wadah, ya, termasuk hidangan, tidak akan menajiskan makanan kita, makanan atau minuman kita, baik makanan minuman itu berupa baik makanan minuman itu cair, ya, saya makanan yang ada kuahnya misalnya, ataupun yang beku. Ya, misalnya jamaah sekalian, lalat jatuh nempel di mentega, ya, nempel di mentega, bisa terbang dia, karena beku, ya. Hukum asalnya, ya kita tinggal bersih, halal, kita tinggal buang saja lalat itu dan yang ada di sekitarnya, menteganya masih bisa kita manfaatkan. Ya, karena semua ini, jenis hewan ini adalah bersih, darahnya tidak mengalir. Ya, beliau mencontohkan kan nahla seperti lebah, az-zanbur juga jenis lebah atau tawon, al-ba'udah yaitu nyamuk, dan az-zubab, lalat. Ya. Selanjutnya, kandungan fikih yang kedua, dianjurkan. Wah, ini beliau mengatakan istihbab, hukumnya dianjurkan mencelupkan seluruh badan lalat yang jatuh di hidangan. Jadi hukumnya mustahab, dianjurkan jamaah sekalian. Ya, kalau ada lalat yang jatuh di hidangan kita, ini hukum asalnya, mustahab, dianjurkan untuk dicelupkan lalat itu ke dalam hidangan tersebut. Karena Nabi perintahkan yang fal yaghmishu, hendaknya ia mencelupkannya. Kemudian dia menariknya dan membuangnya. Dan yang sisanya itu masih bisa dimanfaatkan. Masih bisa dimanfaatkan. Nah, terserah lagi dalam hal selera, ya. Karena ada sebagian orang tentu saja sekedar melihat saja ada lalat yang jatuh di makanan atau hinggap di makanan sudah merasa jijik. Apalagi ini lalatnya jatuh di minuman, kemudian mengapung tidak bisa keluar, ya, pasti akan timbul rasa jijiknya. Kemudian sebagian sudah tidak mau saya makan lagi, tidak mau saya minum lagi, itu terserah Anda. Ya, kita hanya menjelaskan hukum asalnya itu masih halal dan masih boleh dimanfaatkan. Ya, soal selera itu terserah masing-masing. Ya, sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada orang yang makan ikan lele, ada yang tidak. Hukum asalnya apa? Kita jelaskan, ya halal. Cuma kembali ke selera masing-masing. Ya, ini kita sedang menjelaskan hukumnya. Jadi mustahab, dianjurkan kata Rasulullah untuk mencelupkan lalat yang jatuh di minuman, kemudian mengangkatnya, membuangnya. Dan kalau jatuhnya di sesuatu yang beku, seperti tadi kita contohkan mentega misalnya, ya tinggal dibuang di sekitar tempat lalat itu jatuh, ya,
kemudian kita buang dan sisanya kita bisa manfaatkan. Nah, apa alasannya? Nabi sendiri sudah menjelaskan tadi bahwa di salah satu sayap lalat ini mengandung penyakit. Ya, memang jamaah sekalian, hasil penelitian ini waktu hadis ini disabdakan Nabi, di awal-awal belum berkembangnya sains dan ilmu pengetahuan, belum ada penelitian, belum ada laboratorium dan sebagainya, banyak orang yang mendustakan hadis ini. Ya, banyak yang mendustakan, tidak percaya, karena itu melihat zahirnya saja. Lalat ini kadang hinggap di kotoran, di sampah dan sebagainya, kemudian hinggap di makanan kita, pasti jijik. Makanya juga jamaah ini juga bukan berarti kemudian Islam itu tidak peduli kepada kesehatan. Nah, ya, kalau lalat kita lihat ada makanan atau minuman dikerubuni lalat, banyak sekali lalatnya, ya tentu saja kita mendahulukan sisi kesehatan kita. Ya, masa mau dicelupkan semuanya itu, ya, lalat itu. Nah, dalam rangka mengamalkan hadis ini tidak juga jamaah sekalian. Ya, jadi kita menerangkan hukum asalnya. Begitulah cara yang dianjurkan di dalam agama, dan ini dibuktikan secara sains. Jadi hadis ini jamaah sekalian, banyak orang terutama dari kalangan kaum sindiq, ya, mereka ini orang-orang yang mendewa-dewakan akal. Ya, semua bagian syariat ini harus diterima kalau masuk di akal. Ya. Bahkan Al-Quran pun ditolak kalau tidak sejalan dengan akalnya. Nah, ada seorang di zaman, bahkan ini sampai di zaman modern ini, seorang bernama Mahmud Abu Royyah. Dia menulis buku, judulnya dalam bahasa Arab Adwa'un ala Sunnatil Muhammadiyah. Dia menolak hadis ini, mencela bahkan hadis ini, memperolok-olok hadis ini, sekaligus memperolok-olok sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang memang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Royyah ini namanya Muhammad Mahmud Abu Royyah, mencela Abu Hurairah perawi hadis ini, dan juga mencela hadis ini, memperolok-oloknya. Ya. Dan alhamdulillah ulama bangkit untuk membantahnya. Di antara bantahan yang bagus adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Anwarul Kashifah, membantah Abu Royyah ini dalam kitabnya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, setelah orang-orang tadi memperolok-olok hadis ini, oh Islam sangat jorok, sangat kotor, menjijikkan, ya, ajarannya, alhamdulillah menurut penelitian, ya, bahkan penelitian itu jamaah sekalian sudah ada sejak tahun 1800-an di sebuah universitas di Jerman. Kemudian juga dilanjutkan lagi di universitas di Inggris sekitar tahun 1950, 45 sampai 50. Dan salah satu universitas terkenal di Amerika, Universitas Orlando, meneliti bahwa betul di salah satu sayap lalat ini, salah satu sayap lalat ini memang mengandung banyak kuman, bahkan dikatakan jutaan kuman di salah satu sayapnya. Ya. Dan penangkalnya, penawarnya adalah di sayap yang satunya. Tekstur dari lalat itu lunak, ya, lunak. Maka ketika dia dicelupkan di air dan di hidangan, di minuman, ya, di cairannya, dia akan semakin lembek, akan semakin lunak, dan akan mudah pecah itu sel-sel, dan salah satu selnya itu mengandung obat penawar untuk jutaan kuman yang ada di salah satu sayapnya tadi. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian, sinilah mukjizatnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang yang beliau sabdakan itu
yang terlontar dari lisan beliau itu adalah wahyu yang Allah wahyukan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu semata-mata wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Dulu orang tidak percaya, didustakan, ditolak, diejek, diperolok-olok. Tapi alhamdulillah sudah diteliti, bahkan tadi kita sudah sebutkan. Ini di notabene negara-negara orang-orang kafir, hari di Jerman, di Inggris, ya, di Amerika, yang canggih laboratoriumnya dan alat-alat penelitiannya, terbukti jamaah sekalian apa yang disabdakan Nabi ini. Di salah satu sayap dari lalat ini mengandung jutaan bakteri dan kuman, dan di sayap yang satunya lagi adalah obat penawarnya. Ya, subhanallah. Nih kita pelajari hadis seperti ini jamaah sekalian, semakin meyakinkan kita akan keagungan sabda Nabi. Jadi sisi pendalilannya bahwa bersihnya lalat dan semua hewan yang darahnya tidak mengalir dari jenis-jenis serangga itu bersih dan tidak menajiskan ketika dia jatuh menimpa hidangan kita, baik berupa makanan atau minuman. Ya, ini sisi pendalilannya. Jadi jelas bahwa makanan minuman kita tidak menjadi najis, ya, sehingga masih bisa kita manfaatkan. Demikian juga kalau jatuh di air yang akan kita gunakan untuk berwudu atau mandi wajib, itu tidak berpengaruh jenis-jenis hewan seperti ini. Ya, alhamdulillah Bapak sekalian, inilah pembahasan kita untuk dua hadis dalam pertemuan kali ini. Hadis nomor 11 tadi hadis tentang dua bangkai yang halal dan dua darah yang halal, dan juga hadis nomor 12 tentang hukum lalat yang jatuh di hidangan, maka itu bersih dan halal. Demikianlah, mudah-mudahan jamaah dapat memahami apa yang kita jelaskan dari kedua hadis ini, dan kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.